pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita kembali bersama di program live kali ini. Ini adalah kali kesekian kami melaksanakan kegiatan ini dan bagian dari upaya kami untuk mengedukasi pendengar dan juga pemirsa RRI Net terkait dengan apa yang menjadi wacana selama ini Sulawesi Tengah menjadi daerah penyangga untuk IKN. Dan pendengar, di sore ini kita akan berbincang terkait dengan topik Sulteng sambut era baru pelayaran ke Ibu Kota Negara Nusantara nantinya. Menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya ada Rahmatika Ardianto ST, Direktur Operasi dan Usaha PT Dharma Lautan Utama. Selamat sore Bapak. Ya, mungkin bisa digunakan nanti berbagi. Sehat hari ini Bapak ya? Sehat. Iya, alhamdulillah. Kami menyita waktunya Bapak berdua dan juga nanti akan terhubung bersama narasumber lain. Dan kemudian adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, ada Pak Sumarno. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya. Dan kemudian kami sudah terhubung bersama Pak Joko Setijo Warno selaku pemerhati transportasi. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Iya, mendengarkan kami dengan baik hari ini Bapak. Halo Pak Joko. Ya, selamat sore. Ya, baik. Nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan kami untuk sore ini terkait dengan topik yang telah kami hadirkan. Baik, kita akan berbincang bersama 3 narasumber kami untuk sore ini dan kita ketahui bersama pendengar langkah-langkah yang telah ditempuh dalam upaya ikut andil untuk mensukseskan program pembangunan di IKN. Dalam artian ini adalah upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah, membutuhkan percepatan arus logistik, utamanya di sektor laut. Seingat saya beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari PT Dharma Lautan Utama. Itu medio Mei kalau nggak salah, di dermaga Jamrut Utara Pak ya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terkait dengan peluncuran dari KM Dharma Kencana 5 Pak ya. Betul. Ini upaya untuk mendukung connectivity di wilayah-wilayah tersebut dan kemudian melayani rute Surabaya, Balikpapan, dan juga Donggala. Ini bagian dari upaya improvement pemerintah sendiri untuk mengubah daerah-daerah yang dianggap terisolir dan kemudian bisa menjadi penyangga di wilayah IKN. Baik, kita akan berbincang bersama narasumber dari DLU sendiri. Pak, terkait dengan ini adalah perdana nanti peluncuran di tanggal 27 Pak ya, kalaupun nggak ada kendala nanti ya, 27. Betul. Apa yang kemudian menjadi effort utama yang bisa dilakukan di Sulawesi Tengah dan kemudian mengambil rute terbaru ini untuk saat ini Pak? Karena seingat saya ini kan, ini adalah kapal roll on, roll off, kapasitasnya 27 knot Pak ya? Kecepatan 27 knot dan kemudian ini ditempatkan di wilayah Donggala. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Di sini ada Pak Kepala Dinas Perhubungan dan juga ada Pak Joko Setiawarno dari MTI dan selamat sore para pemirsa pendengar Radio RRI. Jadi kami menyampaikan bahwa PT Dharma Lautan Utama ini kemarin baru saja pada tanggal 2 Mei kita mengadakan soft launching KM Dharma Kencana 5. Kemudian disusul 18 Mei, kemudian diresmikan oleh Pak Menteri Perhubungan untuk kapal ini, kapal dengan panjang 170 meter, lebar 27 meter, dengan rute Surabaya, Balikpapan, kemudian kita lanjutkan sampai ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Pelabuhan Donggala. Jadi ini sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan atau diinstruksikan Pak Presiden Jokowi bahwa waktu itu dari Kementerian Perhubungan, terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kalau bisa ada kapal yang dari Palu ke Samarinda. Nah, karena Samarinda kemarin kami anggap pelabuhannya itu kan dia masuk sungai sehingga tidak bisa kapal besar yang masuk, maka kami merealisasikannya ke Balikpapan. Dan ini lebih dekat lagi ke ibu kota negara yang baru nanti. Jadi ini adalah untuk menunjang transportasi selain penumpang juga logistik. Kami mendengar kemarin kalau misalkan saya tanya tiket pesawat kalau dari Palu ke Balikpapan kira-kira berapa gitu. Angkanya di atas 1 begitu ya, di atas 1 juta begitu. Nah, dengan adanya kapal ini kami harganya di sekitar 200.000 saja. Nah, ini masyarakat yang ingin bepergian atau berkepentingan ke ibu kota negara nantinya ini akan lebih mudah.
Satu dari sisi penumpang, kemudian dari sisi barang. Kemarin ketika kami tanya barang distribusinya menggunakan kapal round off yang ada itu selama ini 24 jam. Nah kami bisa berlayar 12 jam nanti. Insya Allah seperti itu. Sehingga diharapkan juga distribusi barang dari Sulawesi Tengah ke ibu kota negara ini bisa lebih lancar. Juga sebaliknya transfer barang dari IKN ke sini bisa lebih lancar juga. Dan ini nanti ke Jawa juga, ke Surabaya. Sehingga kemarin kita lihat kalau selama ini hanya menggunakan kapal-kapal jenis kontainer yang waktunya itu kurang lebih sekitar 10 hari untuk kapal barang mulai masuk, kemudian dikirim dan kemudian sampai ke konsumen, ini kami 48 jam. Insya Allah sudah bisa tercapai. Sehingga kami berharap bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang kami singgahi. Jadi dari Surabaya ada mungkin transfer barang dari Sulawesi Tengah, dari Balikpapan, kemudian di Sulawesi Tengah itu sendiri. Iya Pak, ini kan kalau saya lihat kan standarnya sudah melalui standar spesifikasi IMO sendiri ya. Betul. Kapal ini kecepatan 27 knot dan kemudian paling tidak bisa menjadi pemicu lah, bisa menjadi pemantik untuk mempercepat arus logistik menuju ke wilayah IKN dan sebagainya. Sebenarnya ada pertimbangan besar apa Pak yang kemudian bisa merubah jalurnya menjadi ke Donggala? Karena kita kan selama ini kan kita tahu bersama bahwa posisi Pantoloan dan kemudian merubah menjadi ke Pelabuhan Donggala. Nanti mungkin lebih spesifik nanti dijawab sama Pak Marno sebenarnya bagian dari di sub, silakan Pak. Jadi kalau ke Sulawesi Tengah sendiri, kami anggap ini adalah senternya Sulawesi yang ke IKN. Jarak paling dekat itu adalah Sulawesi Tengah. Kalau kita ngomong Sulawesi Selatan, kita kalau mil lautnya kemarin kurang lebih sekitar 300. Parepare yang paling dekat dengan sana Sulawesi Selatan, kami ada pintu masuk juga dari Parepare. Itu kurang lebih sekitar 245 mil. Tapi kalau di sini dari Donggala itu hanya 195 mil. Dari wilayah Sulawesi Utara, kemudian wilayah-wilayah yang lain Sulawesi Tenggara itu kami berharap nanti bisa berkumpul di sini untuk logistiknya, sehingga sama-sama kita kirimkan ke ke Kalimantan begitu. Jadi itu harapan kami adalah seperti itu. Nah, terkait pelabuhan Pantoloan kemudian pindah ke Donggala ini kemarin hanya karena ini aja sih peruntukannya. Jadi ke depan informasinya dari Kementerian Perhubungan akan memposisikan kapal-kapal penumpang itu berposisi di Donggala. Maka kami mengikuti itu begitu. Ya, baik. Saya ke Pak Kadis sebelum saya ke Pak Joko Setiowarno nantinya. Pak Kadis, apa yang menjadi bagian dari teman-teman di Dinas Perhubungan kemudian maksudnya dalam artian apakah juga ikut merencanakan rute Surabaya, Balikpapan dan juga Donggala atau mungkin dari Donggala, Balikpapan dan Surabaya sendiri Pak? Baik, jadi ini adalah merupakan programnya pemerintah daerah sebetulnya melalui visi dan misinya Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Rusdi Mastura. Beliau itu mengangan-angankan sudah lama sebetulnya ini ya. Cuma baru tercapai dengan adanya kapal Dharma Kencana 5 masuk ke Sulawesi Tengah. Sebetulnya ini program sudah lama. Kita juga sudah menawarkan ya beberapa pihak ya yang mau melayani rute ini. Namun karena ini mungkin Dharma Kencana merasa bahwa ini perlu dimasukin karena demand-nya mungkin ke depan akan lebih bagus, potensinya bagus, sehingga saya sangat setuju kalau pihak Dharma Lautan Utama memasukkan kapalnya di Sulawesi Tengah, karena potensi untuk ke depan saya yakin akan lebih besar lagi, karena yang disebutkan tadi bahwa Sulawesi Tengah daerah yang paling dekat dengan IKN. Jadi Sulawesi Tengah nanti kita berharap ini menjadi sentralnya yang dari luar Sulawesi Tengah, misalnya Gorontalo, Kendari, Sulawesi Barat, bahkan mungkin dari Manado, kita harap nanti titik sentralnya ada di Sulawesi Tengah untuk menyeberang ke wilayah ibu kota negara, IKN. Ini mungkin itu, sehingga menarik ini. Iya, Pak Kadis, satu lagi sebelum saya ke Pak Joko. Tentu ada langkah konkret yang akan dilakukan nanti dalam artian adalah mempersiapkan pelabuhan, infrastruktur dan sebagainya. Karena ini adalah kali pertama, walaupun sebenarnya dulunya pernah ada, tapi kan ini adalah kali pertama dan kemudian disinggahi oleh kawan-kawan dari KM Dharma Kencana 5. Iya, jadi nanti langkah konkretnya jelas kami sudah merencanakan jauh-jauh hari ya. Sejak sebelum pembangunan Pelabuhan Donggala, ini Pelabuhan Donggala kan baru Pak.
dulu pelabuhan tua yang dianggap terlalu dangkal dan tidak representatif untuk disandari kapal besar, sehingga pelabuhan kita pindah, Pak. Kita pindah di mendekat di tempat yang agak dalam lah. Itu pelabuhan Donggala kita harap untuk fokus di penumpang. Kemudian pelabuhan Pantolan untuk fokus di kargo, sedangkan pelabuhan Wani nanti fokus ke pelayaran rakyat. Kita sudah menyiapkan, Pak, sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Namun ada beberapa hal yang sedang kita rencanakan adalah angkutan daratnya, karena angkutan reguler dari Palu ke Donggala belum ada, sehingga kami mengambil langkah-langkah nanti angkutannya kami sementara memberikan izin insidentil kepada angkutan sewa khusus dan angkutan antarjemput yang mau masuk ke Donggala, sehingga nanti penumpang yang katanya sekarang sudah yang terdaftar sudah sekitar 400-an, Pak, ya. 400 mau turun di Donggala, Pak. Sehingga nanti pasti akan terjadi kredit, ya, kalau ini tidak diatur. Kami sudah siapkan, Pak, angkutannya sudah siapkan, dari sisi keamanannya sudah kita siapkan, dan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas kami sudah siapkan. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana, saya kira itu. Ya, baik. Kita akan terhubung bersama Pak Joko Sotijowarno. Pak Joko, mendengarkan kami, Pak? Mendengarkan. Ya. Pak Joko, ini kan kita membahas terkait dengan ada rute pelayaran baru yang akan dibuka untuk jalur Surabaya, Balikpapan, dan juga Donggala. Seberapa dari kacamata pemerhati transportasi sendiri, pentingnya pembukaan jalur baru atau rute baru pelayaran Surabaya, Balikpapan, dan juga Donggala dalam konteks transportasi nasional sendiri seperti apa, Pak? Ya, ini perkembangan IKN tentunya tidak hanya berpengaruh pada masyarakat di Jawa, ya. Karena kita tahu juga di Kalimantan Timur ini kan banyak masyarakat dari Jawa, terutama Jawa Timur. Tapi juga sebagian ada berasal dari Sulawesi. Khususnya tidak Sulawesi Selatan, tapi Sulawesi Tengah, termasuk juga 10 tahun yang lalu saya juga melihat itu logistik menggunakan kapal penyeberangan itu banyak yang membawa logistik itu pisang setahu saya dulu ke Balikpapan. Nah itu 10 tahun yang saya nggak tahu apa sekarang masih ada, dan ternyata barang itu juga larinya ke Jawa juga. Nah daerah Kalimantan Timur, ya, itu termasuk juga di mana Nunukan, kemudian Samarinda, Balikpapan, ini kan tempat-tempat titik-titik yang banyak singgahan atau tujuan awal berangkatan dari masyarakat dari Sulawesi. Nah, dengan adanya IKN ini tentunya akan memberikan nilai positif. Apalagi setahu saya, sebagian besar pembangunan IKN ini materialnya juga diambil dari Sulawesi Tengah, gitu ya, kapalnya. Karena meskipun Kalimantan dia punya material yang cukup banyak, tapi kan cukup jauh dia, jauh lebih murah dan lebih mudah, lebih cepat ambil dari Sulawesi Tengah. Bahkan Sulawesi Tengah ini juga menyumbang material yang dibangun di Papua Selatan, Pak. Nah, jadi ada pembangunan bandara di Asmat itu materialnya dari Sulawesi Tengah. Nah, kaitannya dengan IKN ini tentunya nanti akan makin banyak, ya, apalagi Dharma Lautan juga setahu saya memang ini perusahaan pelayaran, ya, nasional yang cukup bagus. Saya berada di Semarang, saya tahu memang layanan-layanannya juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Artinya mereka tidak melihat kalau menggunakan kapal itu meskipun agak lama, tapi kenyamanannya yang dilihat itu, ya. Nah, dengan adanya Dharma Lautan ini memberikan ini berarti nanti masyarakat di Sulawesi Tengah juga akan mendapatkan tidak hanya dia pilihannya kapal penyeberangan yang dapat subsidi, tapi bagi yang ingin nyaman, ya, saya nggak tahu perjalanan mungkin di atas 20 jam kali ya, itu juga bisa memberikan alternatif lain. Tadi tarif pesawat jelas di atas 1 juta lah, jarang sekarang tarif pesawat di bawah 1 juta, ya, dengan tawaran 200.000, saya kira menarik ini, ya. Nanti tinggal pilihan kelasnya lah, mungkin itu tarif terendah, tapi kalau ada yang kelas mungkin ada masyarakat yang menggunakan itu, ya. Di sisi lain juga, nanti memang kalau Samarinda dia pelabuhannya sungai, tapi kalau
Kalimantan itu unik, ya, disebut pelabuhan tapi pelabuhannya banyak di sungai. Yang pelabuhan beneran itu sebenarnya Semayang sama Kijing. Udah itu aja. Lainnya itu pelabuhan sungai, itu pun disebut pelabuhan karena sungainya besar-besar. Kalau sebab itu kalau dia bisa ke Balikpapan berarti kan dia masuk tengah kota. Nah, tinggal pilihan masyarakatnya. Sekarang mau ke IKN pun mudah, nanti ada jalan tol. Dari pelabuhan Balikpapan juga ada pilihan bus ke IKN, ada itu, ya 2 jam ada tol, mungkin bisa lebih ya 1,5 jam bisa lah. Ya, makin di Balikpapan juga sekarang ada, biar nanti apa yang akan Balikpapan menular ke daerah-daerah Sulawesi Tengah, adanya Balikpapan City Tran umpamanya seperti itu. Gitu. Ya, Pak Joko. Kalau kita melihat kan ini rute ini kan paling tidak bisa menghubungkan 3 destinasi yang ada, Pak. Surabaya, Balikpapan dan juga Donggala. Donggala juga punya destinasi yang cukup bagus lah, dalam artian potensi-potensi pariwisata dan sebagainya. Seberapa besar Anda melihat potensi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional dan juga nasional sendiri, Pak Joko? Ya, artinya di sini kan secara rute yang dilayani kan dari tidak hanya biasanya kan yang paling banyak itu dari Jawa terutama Surabaya ke Balikpapan gitu kan. Dengan dia melebarkan ke mana, ke Donggala, berarti yang orang-orang dari Jawa juga mau ke Sulawesi juga ada pilihan, ya, ada pilihan mereka mau ke sana. Dan ini juga saya kira nanti perkembangannya seandainya ya ini bertahap lah. Kayak mengenai IKN kan tidak serta-merta ini selesai kan, sampai rencana masih sampai 2040, 2045. Ini bertahap. Pasti itu memberikan dampak positif perkembangan di Sulawesi Tengah gitu kan. Orang-orang dari katakanlah IKN maunya atau Kalimantan Timur, mereka tidak hanya pilihannya ke Jawa, tapi bagaimana mereka juga bisa ke Sulawesi Tengah. Asalkan sekarang Sulawesi Tengah juga mengembangkan diri, ya, bisa tertular dengan apa yang dikembangkan di Balikpapan dan di Samarinda, terutama di Balikpapan itu. Ini sesama ibu kota kota-kota besar, bukan ibu kota provinsi, tapi ini bisa menular nantinya. Harapannya begitu. Setahu saya juga, makanya contohnya Palu juga mau mengembangkan PD service, Mas. Nah, itu kan juga bisa melihat memudahkan mereka untuk ke Balikpapan, ya. Jadi alternatif dengan kapal ini bagi masyarakat yang merasa mahal, jadi lebih mudah mereka menggunakan kapal laut, gitu. Ya, Pak, satu dulu Pak sebelum saya ke teman-teman dari DLU dan juga dari perhubungan sendiri. Ini kan adalah rute baru dan kemudian tentu ada tantangan baru dalam hal ini, Pak. Karena seingat saya ini adalah kapal di 2006, Pak ya. 2006 ini kapal 2006, Pak ya. Dari Jepang ya. Dan ini adalah kapal RoRo, roll on roll off yang memang diminati untuk dari sisi pelayaran ini, Pak. Apakah ada tantangan sendiri Pak Joko untuk wilayah-wilayah yang rute baru sendiri, Pak, seperti untuk Sulawesi Tengah ini? Ini adalah rute baru dan kemudian mungkin ada kendala yang berarti misalnya dalam artian infrastruktur atau mungkin terkait dengan operator pelayaran sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau saya dengan Dharma Lautan sudah percaya lah ya, karena saya sudah beberapa kali, meskipun saya tidak pernah menggunakan langsung ya, tapi saya sudah menggunakan jarak pendek lah. Umpamanya yang Karingau ke mana, dari Karingau ke Pasir itu kan ada juga ya, tapi kan itu cuma berapa knot ya, cuma 8 ya, tapi ini kan dengan yang jarak jauh, apalagi masyarakat juga bisa lihat di YouTube kok. YouTube itu kan youtuber yang sering menyiarkan juga itu kan, memberitakan itu kan ya cukup bagus. Jadi itu sangat membantu. Saya kira menggunakan media sosial lah ya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Yang penting itu begini, kapalnya itu bersih, itu disenangi orang. Ya, bersih, kemudian dia bisa terjadwal saya bisa memahami beda halnya kapal ini sama dengan apa. Yang penting jadwal-jadwal yang sudah ditepati itu mereka bisa berangkat. Mungkin waktunya juga tidak begitu jauh gitu kan. Nah, ini yang dilihat masyarakat seperti itu, yang dilihat untuk ketepatan waktu. Memang akan berbeda orang menggunakan kapal dengan katakanlah menggunakan bus di kota, beda lah ya. Tapi kebersihan menjadi faktor utama orang akan menggunakan transportasi. Kata kuncinya di situ. Iya, baik Pak Joko, nanti kita akan berkembang. Saya ke teman-teman dari DLU. Pak, tadi walaupun Pak Joko katanya belum pernah mencoba, benar ya Pak ya, belum pernah mencoba Dharma Kencana Pak ya, tapi nanti coba deh Pak. Ini kan kecepatan 27 knot loh Pak, jadi kenceng, dan ini nanti bisa dijelaskan sama teman-teman dari DLU. Seberapa mewah sih Pak RoRo ini, Dharma Kencana 5, dan kemudian nanti kan tentunya
akan memperluas jaringan di wilayah rute-rute yang ada saat ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRNet hari ini, seberapa mewah sih kapal itu sehingga mungkin Pak Joko nanti bisa naik sama Pak Sumarno nantinya, Pak, seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk kapalnya sendiri, memang kemarin kita berusaha renov, Pak. Dan kita renovasi total selesai itu Mei kemarin. Akhirnya kita sponsor dan diresmikan Pak Menhub kemarin di Surabaya. Nah, untuk kapalnya sendiri mungkin Bapak tadi seperti yang sampaikan Pak Joko sering lah kita lihat di YouTube itu Pak ya, jadi sudah banyak yang review terkait dengan kapal-kapal kita. Kalau Dharma Kencana 5 sendiri untuk fasilitasnya ini Pak, untuk penumpang untuk kendaraan sendiri kita bisa ngangkut 130 kendaraan Pak, truk gitu ya. Kemudian kalau tambah kendaraan kecilan saja bisa nambah sekitar antara 200 sampai 300. Jadi sangat besar kapasitas yang kami sediakan untuk kendaraan. Memang kemarin tujuannya untuk Surabaya Balikpapan Palu ini, selain Surabaya Balikpapan juga kita harapkan Surabaya Palu, dan dari Palu Balikpapan PP ini ada logistik yang kita angkut. Nah, itu yang dari sisi kendaraan. Kita ada 4 geladak kendaraan yang di sana. Kemudian dari sisi penumpang itu ada beberapa kelas Pak yang kami kita akan di situ, mulai dari kelas VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian ada kelas cabin class, kemudian ada tempat tidur ekonomi, kemudian ada ekonomi duduk. Kapasitasnya itu mencapai 1.400. Jadi kami mencapai 1.400 Pak untuk kapasitas penumpangnya. Jadi insya Allah ini juga kalau misalkan nanti angkutan lebaran juga bisa membantu masyarakat untuk mudik dan lain sebagainya. Jadi itu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang disediakan untuk penumpang, kita ada berbagai macam ini Pak ya, tempat kenyamanan, ada tempat hiburannya, ada live musiknya, kemudian ada tempat karaoke, kemudian ada tempat gymnya untuk gratis semuanya ini. Kemudian ada juga jogging track di atas begitu, jadi masyarakat bisa olahraga juga di situ. Kemudian fasilitas untuk pengemudi itu kita sediakan ada tempat pijat Pak untuk pengemudi. Mantap, Pak. Dengan pijat gratis Pak, laki Pak ya, tapi ya laki ya yang pijatnya laki. Jadi pijat badan Bapak, seluruh badan. Jadi kita ada gratis untuk pengemudi. Jadi kita sediakan layanan itu free untuk pengemudi. Potong rambut juga ada untuk pengemudi, fasilitasnya free begitu. Kemudian ada kita sediakan laundry Bapak, laundry service untuk pengemudi. Jadi biasanya mereka ya masukkan berapa kilo gitu dititipkan, besok ketika turun itu sudah setrikaan begitu. Jadi itu beberapa fasilitas yang kami sediakan, selain beberapa ruangan yang ya kami bilang cukup di atas rata-rata lah Pak dibandingkan dengan kondisi kapal-kapal ekonomi gitu. Ya, Pak, katanya kapal ini kan standarnya di atas sudah standar di atas keselamatan internasional SOLAS ya Pak ya. Diperiksa oleh teman-teman dari BKI waktu itu ya. Betul. Ya. Kemudian mungkin apa ya Pak ya? Ini berbeda dengan Roro yang lain atau mungkin sama Pak? Jadi kenapa kita anggap di atas? Misalkan ini Pak, di kapal kami itu ada edukasi untuk menggunakan jaket keselamatan. Jadi seperti pesawat. Kalau kita di tempat lain kan tidak ada. Standarnya kan nggak ada itu. Jadi standarnya hanya tersedia alat-alat keselamatan yang disyaratkan. Tapi kami itu ada petunjuk untuk penggunaan itu kami adakan. Jadi melalui video-video keselamatan pada saat di terminal penumpang, pada saat kapal itu akan berlayar itu kita siarkan. Sehingga diharapkan pelanggan itu siap ketika terjadi apa-apa, dia bisa menggunakan alat keselamatan dari si jaket keselamatan. Kemudian dari sisi yang lain Pak, itu di dinding-dinding kapal itu kita sediakan petunjuk-petunjuk, misalkan menggunakan pemadam kebakaran, posisi-posisi alat keselamatan ada di mana saja. Terus kemudian misalkan terjadi keadaan darurat, kemana mereka harus berkumpul dan lain sebagainya. Itu kami ajarkan. Ini yang kami anggap bahwa kita berada di atas standar keselamatan SOLAS. Jadi karena kalau SOLAS standar aja Pak, di kapal-kapal lain nggak ada itu petunjuk-petunjuk yang ada di kapal itu nggak ada. Tapi kami berusaha untuk mengedukasi pelanggan karena nggak mungkin Pak, ketika terjadi keadaan emergensi itu hanya ABK yang harus bekerja.
pelanggan juga harus tahu sehingga kita bisa menyelamatkan ketika misalkan terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu. Dan ini hanya dimiliki oleh teman-teman dari DLU, Pak. Ya, insya Allah seperti itu. Dan kami sejak tahun 2003 itu sudah menerapkan itu, Pak. Termasuk video keselamatan ini kami mendapatkan rekor dari MURI, Pak, bahwa ini satu-satunya perusahaan pelayaran yang menerapkan pemutaran video keselamatan di kapal, begitu. Iya, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Kadis. Pak Kadis, tadi sudah dijelaskan teman-teman dari DLU, apa sebenarnya standar prosedur dan juga keselamatan yang harus diterapkan oleh teman-teman Dinas Perhubungan? Mungkin bisa bersinergi dari teman-teman DLU nantinya. Silakan, Pak. Iya. Jadi untuk standar keselamatan kan sudah jelas di dalam peraturan, baik peraturan Menteri Perhubungan ya untuk di Indonesia dan peraturan internasional itu sudah jelas bahwa mulai dari pelampung, alat-alat keselamatan lainnya itu harus sudah safety dan nanti akan diperiksa Pak oleh pihak sah bandar yang akan memberikan surat persetujuan berlayar. Nah, karena kelihatannya memang sudah betul-betul safety, sudah siap, saya kira pekerjaannya sah bandar menjadi lebih ringan Pak daripada kapal-kapal yang mungkin tidak siap berlayar itu sah bandar akan lebih berat bekerjanya. Mungkin itu Pak. Sah bandar akan lebih ringan memeriksa keselamatannya dari kapal. Kalau tantangan Pak dalam ini kan ini adalah pengembangan rute dari rute yang sebelumnya atau mungkin ini adalah perdana lah. Mungkin tantangan yang akan dihadapi oleh Disub kan paling tidak sudah bisa dibaca dari saat ini Pak. Ini adalah rute baru lah. Apalagi Donggala adalah pelabuhan baru nantinya ini. Iya. Tantangannya adalah bahwa ini saya kira tidak terlalu berat karena persaingannya juga belum ada kapal semewah ini yang masuk ke Sulawesi Tengah. Sehingga ini menurut saya justru ini jadi peluang, Pak. Karena apa? Yang lain belum masuk. Begitu kapal ini masuk, masyarakat langsung seperti kaget gitu, Pak. Wah, ini bagus ini, perlu dicoba ini. Apalagi dengan adanya angkutan pesawat yang belum ada tiap hari ya, dan tarifnya pun di pesawat kan mahal. Jadi pilihan inilah satu-satunya menurut saya yang sangat ideal bagi masyarakat yang kelas ekonomi bawah dan masyarakat yang ingin menikmati perjalanan di laut yang menurut saya ini seperti hotel terapung Pak, luar biasa. Ini saya pun jadi penasaran ini Pak. Ini kepengen tanggal 27 kepengen melihat ini. Kalau melihat di video saja kan belum puas Pak. Saya kepengen lihat fisiknya seperti apa, dalamnya seperti apa. Saya pengen buktikan bahwa ini betul-betul kapal yang safety, kemudian nyaman, kemudian enak lah gitu ya. Dan bersihnya yang saya lihat memang luar biasa, cukup bersih sekali. Saya kira itu. Iya. Oh Pak Joko belum terhubung kembali Mas Dunia. Iya, baik. Ini tentunya memang adalah hal baru bagi kita Pak Kadis ya. Dan ini adalah Donggala mudah-mudahan nanti bisa menjadi trigger bagi daerah-daerah sekitar. Teman-teman dari DLU tentunya memberikan dukungan sepenuhnya kepada hal ini. Tapi ada nggak harapan terbesar dalam artian adalah ini bisa hadirnya rute baru ini bisa meningkatkan volume penumpang dan juga kargo sendiri Pak? Terima kasih Pak ya. Jadi mungkin harapan kami terkait masalah pembukaan rute baru ini, yang pertama bahwa kami ini kan saat ini masih menerapkan tarif yang kami bilang tarif promo begitu Pak ya. Jadi kalau tadi penumpang yang ekonomi hanya sekitar 215 kalau nggak salah angkanya. Jadi itu cukup terjangkau dan syukur alhamdulillah kemarin juga saya cek di pelabuhan tarif jasa pelabuhannya juga nggak tinggi Pak. Sehingga itu yang kami harapkan adalah seperti itu. Support dari pemerintah terkait masalah tarif pelabuhan ini kami harapkan ada semacam insentif jangan tidak terlalu tinggi karena ini masih di wilayahnya pemerintah, kalau nggak salah Kementerian Perhubungan Pak. Ya, jadi pelabuhan ini masih seperti itu. Jangan sampai nanti misalkan nanti jadi diswastakan itu menjadi tinggi. Ini di pelabuhan-pelabuhan lain yang kami sangat kesulitan dengan adanya hal ini. Jadi ini kami berharap satu ada insentif di sisi pelabuhan. Kemudian yang kedua dengan tarif kami yang rendah ini dengan kapal yang besar dan mewah, kami juga mengharapkan nantinya sementara masih mengembangkan diri ada proteksi Pak. Ada proteksi terhadap lintasan supaya tidak nantinya terjadi perang tarif dan lain sebagainya. Yang ini akan di beberapa lintas sudah terjadi
akhirnya mengorbankan aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek kenyamanan dikorbankan, dan ini kami tidak menghendaki hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu saja dukungan infrastruktur, Pak, karena ini pelabuhan baru. Tadi seperti Pak Kadisub sampaikan akan diinisiasi adanya trayek khusus untuk angkutan penumpangnya dari angkutan darat dari kota mungkin ke Pelabuhan Donggala, sebaliknya begitu. Jadi ini kan kalau mungkin pelabuhan yang lama Pantolan mungkin sudah ada rutenya. Nah ini pelabuhan baru menjadi tantangan tersendiri saya pikir ya Pak Kadisub. Jadi supaya kita masyarakat mengenai angkutan lanjutannya ini tidak kesulitan. Itu mungkin harapan-harapan kami Pak, supaya logistik bisa tumbuh dengan tarif yang murah, penumpang juga bisa terdistribusi dengan tarif yang cukup murah. Begitu Pak. Baik, Pak Rahmatika dan juga Pak Kadisub, Pak Sumarno dan juga Pak Joko, bisa tahan dulu Pak ya, kita break sejenak untuk ada yang mau lewat, tetap mungkin bisa bersama di dialog untuk sore ini. Suara hingga ramai penuh cinta, damai jiwa tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, kita akan tuntaskan untuk program kita sore ini. Pak Joko masih mendengarkan kami Pak ya? Masih. Ya. Semoga bisa nanti berkunjung ke Palu Pak, dan kemudian bisa menikmati pelayaran bersama teman-teman di Dharma Kencana 5 Pak. Karena tadi sudah disampaikan di selebrik tadi bahwa kapalnya memang mewah Pak. Serius Pak. Jadi mungkin kalau jenengan dari Semarang bisa ke Surabaya dulu, Surabaya langsung
Balikpapan dan juga Donggala, Pak Joko. Baik, Pak Joko mungkin bisa ditanggapi terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Rahmatika dan juga disauti sama Pak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, Pak. Ini terkait dengan keselamatan sendiri, Pak. Anda melihat teknologi kan ini sudah semakin berkembang, dan apa kebijakan dari persoalan keselamatan yang selalu terjadi di jelang momen-momen tertentu, Pak, dan kemudian itu diabaikan oleh teman-teman dari dunia yang berbisnis tentang pelayaran sendiri, Pak Joko, mungkin tanggapannya? Ya, memang secara umum sebenarnya di Indonesia ini untuk darat pelayaran ini masih cukup tinggi angka kecelakaannya ya, secara umum ya. Tapi tentunya tidak ya untuk kapal-kapal besar. Kalau kapal-kapal kecil masih lah, ya. Nah, ini tantangan juga bagi operator untuk memberikan informasi sedini mungkin. Tadi benar, jadi sebelum berangkat sudah diingatkan bagaimana menggunakan life jacket umpamanya. Ya, kemudian tempatnya di mana, saya kira itu informasi-informasi itu selalu dikumandangkan aja dalam perjalanan untuk mengingatkan. Kemudian kaitannya sama tadi yang menarik adalah angkutan lanjutan. Itu penting Bapak. Ya, kalau di Balikpapan sekarang udah nyaman lah, mau ke IKN ada bisnya, yang mau dalam kota sudah ada, tapi bagaimana di Donggala, mungkin nanti di Palu. Nah, ini harus dibenahi ya. Contohnya kenapa ada kereta cepat kok masih belum sesuai dengan target, karena angkutan lanjutannya yang bermasalah. Nah, ini agar benar-benar dipikirkan. Di Donggala juga harus ada angkutan umumnya, minimal sekarang disediakan atau kerjasama dengan PO atau ada Damri pada saat kapal hadir ya, atau mau berangkat tuh ada angkutan-angkutan menuju ke sana. Syukur-syukur sudah ada angkutan umumnya yang terjadwal sehingga masyarakat merasa nyaman. Jadi tidak harus diantar, mereka bisa menggunakan. Meskipun sebenarnya ada yang bilang itu kan sudah ada online tuh ada, tapi kan lebih mahal. Tapi bagaimana masyarakat kelas yang bawah tadi dia bisa menikmati ya angkutan umum di kotanya dengan mudah. Jadi intinya angkutan lanjutan itu memang harus disediakan sampai dengan daerah-daerah pedalaman. Nah, ini ya yang harus diperhatikan, ini yang memang kekurangannya sering terjadi di daerah. Nah, apalagi nanti saya kira dengan keberadaan kapal ini nanti pada saat mudik lebaran. Nah, mudah-mudahan mudik lebaran nanti dapat subsidi gratis umpamanya kan. Nah, ini juga bisa. Karena tahun ini cukup menarik juga dengan adanya kapal gratis itu masyarakat yang menggunakan pesawat mahal sangat terbantu sekali. Kalau nggak salah tahun ini pemerintah itu ada 20 rute kapal. Mudah-mudahan tahun depan bisa dimasukkan ini, ya bisa dimasukkan sehingga nanti mereka punya pilihan ya untuk menggunakan kapal ini sebagai mudik lebaran, begitu. Iya, Pak Joko, satu nih Pak. Ini kan kalau kita melihat di momen-momen tertentu misalnya Natal, Tahun Baru, Lebaran dan sebagainya, tarif war itu selalu terjadi Pak, perang tarif. Dari kacamata pemerhati transportasi seperti apa Pak? Apakah memang ini sengaja dibuat game seperti itu, dibuatkan permainan seperti itu sehingga untuk mendongkrak penjualan atau seperti apa Pak? Dan kemudian mengabaikan persoalan safety dari para penumpang dan sebagainya Pak? Nah, sebenarnya selama tarif itu masih masuk tarif batas atas itu nggak masalah. Ya, itu memang sudah ada aturannya, tarif batas bawah, tarif batas atas. Tarif batas bawah itu tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha atau bisnis, gitu ya. Tarif batas atas itu agar konsumen tidak merasa dirugikan. Nah, memang pada saat momen tertentu itu, kalau di Jawa seringnya bis itu kan cuma satu arah. Tapi kalau kapal ini kami coba ke Nunukan, mereka tuh pulang pergi selalu penuh itu. Mereka juga heran banyak. Jadi orang Sulawesi ini ke Kalimantan tiap hari, tiap minggu itu wira selalu ada katanya. Lebaran juga sama, Tahun Baru juga iya. Berarti ini kan sudah apa ya rute yang sudah paten lah buat mereka. Ya, jadi saya kira untuk Kalimantan Sulawesi itu sudah nggak begitu masalah-masalah. Nah, yang penting nanti mudah-mudahan dapat apa ya subsidi untuk angkutan gratis pada saat Lebaran, seperti rute-rute yang lainnya. Itu yang nanti sangat membantu masyarakat, karena itu kan subsidi itu buat masyarakat sebenarnya, ya. Tapi memang diberikan pada trayek-trayek yang sekiranya kalau menggunakan pesawat itu mahal. Ya mudah-mudahan masih tetaplah kami tetap mendorong pusat agar dikembangkan pada saat Lebaran nanti untuk memperbanyak angkutan
gratis buat kapal laut. Ini baru tahun lalu, tahun depan saya kira minta diperbanyak lagi, sangat membantu sekali. Begitu. Iya, Pak Joko, satu lagi Pak, ini kan sejalan dengan program pemerintah yang akan melakukan improvement sekali lagi terkait dengan connectivity ini Pak ya. Nah ini Donggala, khususnya Sulawesi Tengah kan bukan ini adalah kali pertama dibandingkan daerah-daerah lain sudah membuka rute sebelumnya Pak. Anda mungkin bisa menilai Pak antara kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah pusat, daerah dan juga pihak swasta untuk terus mendorong pengembangan rute-rute baru Pak, termasuk mungkin bisa ditanggapi terkait dengan rute baru Surabaya, Balikpapan dan juga Donggala sendiri Pak Joko. Ya, ini menarik ini. Biasanya kan dia buka rute itu misalnya cuma satu aja, ya. Tapi maksimal ada 3 lah. Nah, alternatif orang kalau ke Jawa, jadi dari Sulawesi, dia tidak Sulawesi Tengah tidak perlu ke selatan, baru ke Surabaya kan. Dia bisa ke Balikpapan, kemudian dari Balikpapan dia bisa langsung ke Surabaya umpamanya. Jadi alternatifnya ada pilihan lainnya. Di sisi lain juga ini selama ini kan yang paling banyak ke Kalimantan biasanya Sulawesi Selatan dan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, gitu ya. Nah ini jangan mau kalah dengan Sulawesi Barat. Di Palu juga, Tengah juga punya potensi untuk itu, untuk untuk bisa bersaing dengan daerah lainnya, untuk saling mengembangkan. Jadi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah dan swasta. Nah, tidak harus dengan BUMN, mungkin BUMN untuk daerah-daerah lainnya lah. Jadi swasta juga perannya harus diperbesar. Ya. Oke, baik Pak Joko. Saya ke Pak Rahmatika. Pak Rahmatika, selama ini tidak ada hambatan terkait dengan regulasi sendiri Pak untuk membuka rute ini dari teman-teman DLU ketika masuk ke Sulteng sendiri. Kalau regulasi tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, ya. Nah, kemudian apakah juga ada tantangan nanti misalnya terkait dengan peningkatan logistik dan nanti misalnya teman-teman dari Dharma Kencana 5 sudah melayani rutenya dengan baik, apakah nanti bagaimana menyiasatinya ketika itu membludak logistik dan sebagainya menuju ke IKN sendiri Pak Rahmatika? Baik, jadi kalau misalkan nantinya suatu saat permintaan cukup banyak, kami ya siap untuk menyediakan kapal tambahan begitu, nanti rencananya seperti itu. Kalau memang seperti yang lintas-lintas yang lain di tempat lain juga kami seperti itu Pak gitu. Hanya saja tadi yang disampaikan terkait masalah logistik yang ada kaitannya dengan keselamatan, masalah odol Pak. Jadi ini kami juga nanti menghimbau ke Pak Kadisub juga kendaraan-kendaraan yang dari Sulawesi Tengah ke Balikpapan nanti juga bisa ini regulasi odolnya bisa ditegakkan supaya safety di kapal itu juga bisa terjaga, karena ketika itu nanti kendaraan muatannya berlebihan, stabilitas kapal juga terganggu. Kemudian nanti juga di situ ada namanya alat sprinkler Pak, yang ketika kebakaran itu bisa memancarkan air. Nah kalau terlalu tinggi muatannya itu nanti juga akan mengganggu penyemprotannya, sehingga ketika terjadi kebakaran itu akan tidak efektif lagi. Jadi mungkin itu himbauan tambahan yang kami harapkan nanti hal-hal seperti itu bisa dijaga, karena erat kaitan Pak Roro itu sering Pak, kalau misalkan itu tidak pemerintah yang bertindak terkait masalah odol, kami swasta ini jadi ininya. Kayak misalkan Surabaya Balikpapan sendiri, ketika kami melarang, dia masuk ke kapal yang lain begitu. Jadi yang serba sulit kami seperti itu. Jadi ini yang kami harapkan seperti itu ya. Mungkin bisa menyauti Pak Kadis ini seperti kan Pak Rahmatika. Bagaimana kemudian teman-teman dari Disub itu menyahuti terkait dengan keselamatan selama pelayaran dari Donggala, Balikpapan dan Surabaya yang dilakukan oleh teman-teman dari Dharma Kencana 5? Ya baik ya. Untuk apa ya, melihat bahwa kapasitas kapal itu berapa yang akan naik, tentu kan harus ada ukurannya. Nah, kami juga sudah membuat rencana, menjadi program bahwa nanti di pelabuhan Donggala akan kita pasang jembatan timbang portable ya. Nanti untuk mengukur berapa sih yang naik, berapa beratnya nanti akan ketahuan. Misalnya ada 100 mobil yang naik dengan muatannya. Itu nanti akan kelihatan melalui jembatan penimbangan itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan ya, jembatan timbang ini kita kan sudah punya satu ya, sudah punya satu. Kalau cuma satu saya yakin akan kurang. Antrinya mungkin nanti akan banyak. Nah, itu ke depan mungkin akan kita tambah 1 atau 2 yang portable. Jadi mobil yang akan masuk sana kita timbang dulu berapa bobotnya, muatannya berapa, sehingga kapasitas kapal ketika memuat mobil itu ketahuan berapa sebetulnya
muatan kapal bobotnya berapa. Mungkin itu. Ini bagian dari upaya untuk peningkatan infrastruktur atau mungkin ada penambahan fasilitas pendukung di fasilitas kawasan pendukung, fasilitas pendukung lain daripada fasilitas pelabuhan ya. Ini di luar fasilitas pelabuhan. Tapi ini diwajibkan artinya bahwa untuk menekan keselamatan jangan sampai kapal ini tidak terukur memuatnya berapa sebetulnya, tidak jelas bobotnya berapa, jumlahnya berapa, sehingga kalau ada jembatan timbang yang portable nanti akan ketahuan bobot muatan yang masuk ke dalam kapal itu berapa. Dan ini menjadi data kita, saya kira itu. Ini kan Pak Rahmatika dan teman-teman akan launching tanggal 27 nih Pak. Yang saat ini yang paling urgent yang segera harus dibenahi apa Pak untuk di kawasan itu? Yang segera adalah angkutan lanjutan ya. Tadi sudah disebutkan Pak Joko ya, Pak Joko. Ini penting sekali dan kami sudah pikirkan. Kami tadi sudah membuat rapat koordinasi dengan para penyelenggara angkutan darat ya, PO terutama atau pengusaha angkutan darat sudah kita panggil Pak. Sudah kita panggil. Ada beberapa bus yang belum siap sehingga kami alihkan ke angkutan sewa khusus. Jadi angkutan sewa khusus nanti kita akan berikan izin insidentil dalam bentuk angkutan antar jemput. Kita buatkan stiker. Jadi yang punya stiker itu boleh mengangkut penumpang dan akan kita berikan tempat khusus di dalam pelabuhan nanti supaya penumpang tidak terlalu jauh untuk jalan ke angkutan lanjutan tadi. Itu sudah kami coba membuat kemarin rekayasa lalu lintasnya seperti itu, di mana angkutannya penumpang turun dari kapal kemana dulu, itu sudah kita buatkan manajemen rekayasa lalu lintasnya. Itu sudah kita buat. Monitor dan evaluasi itu akan dilakukan dalam berapa lama Pak? Misalnya pasca launching nanti akan dilakukan oleh Pak Rahmatika dan kawan-kawan. Monitornya kan kita tiap hari kita monitor kondisi di lapangan. Evaluasinya tentu ya setelah kapal berangkat kita evaluasi kira-kira apa yang kurang, ya layanannya apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Saya kira tiap pelayaran nanti akan kita coba evaluasi terus. Kan ini baru Pak, kita baru belum tahu kondisinya seperti apa. Jangan sampai nanti terjadi kredit dan segala macam. Ini menjadi barometer untuk selanjutnya. Kalau yang pertama saja tidak bagus, ya kedepannya mungkin bisa saja tidak malah lebih tidak bagus kan? Nah, jadi pertama dulu harus bagus untuk barometer selanjutnya. Iya. Gitu. Satu nih Pak, sebelum kita mengakhiri di beberapa menit terakhir, apakah sudah dibuat belit semacam atau kebijakan dari pemerintah daerah sendiri untuk memastikan bahwa kondisi di Pelabuhan Donggala itu benar-benar layak untuk disinggahi dan begitu sebaliknya Pak? Apakah ya, kayaknya sudah diuji coba ya, dan bahkan ada kapal yang besar yang membawa alat-alat batu pecah sudah pernah disandarkan di situ, ternyata aman, tidak ada masalah. Sudah dicoba sampai segitu ya. Pak Rahmatika satu Pak, ini kan tapi sudah pernah melalui rute-rute yang hampir mirip-mirip Donggala nggak Pak? Teman-teman dari Dharma Kencana? Dari Dharma Lautan Utama. Iya, jadi kalau DLU dari dulu rutenya kebanyakan rute-rute maksudnya ekstrim Pak, maksudnya. Iya, yang perintis. Jadi yang misalkan kayak kemarin kita masuk ke Flores, ke Nusa Tenggara Timur, itu juga ya Waingapu, Kupang, kemudian Kupang itu malah justru selama ini nggak ada kapal ro-ro yang ke sana, jadi hanya kapal kontainer. Nah ini kita berusaha untuk memindahkan moda itu. Nah kemudian ke Indi juga demikian, ke Labuan Bajo juga demikian. Jadi rata-rata rute DLU ini kemunculannya sejak kita angkutan laut itu di tahun 98 sebenarnya. Itu semuanya merintis dan setelah itu diikuti oleh kapal-kapal perusahaan-perusahaan yang lain. Berarti jadi, sudah bisa menyiasati Pak kondisi cuaca, kondisi laut dan sebagainya. Bisa begitu. Termasuk untuk wilayah Donggala sendiri Pak ya? Termasuk untuk wilayah Donggala. Jadi. Satu terakhir Pak, mengukur tingkat keberhasilan nanti untuk rute ini seperti apa Pak dari teman-teman Dharma Kencana 5 atau dari DLU sendiri? Iya nanti gini ya, jadi kalau misalkan kami sih berharap kalau lihat dari yang pertama ini animo masyarakat cukup lumayan. Jadi ini yang kayak seperti trip besok ini ke Surabaya sama ke Balikpapan kurang lebih sudah laku hampir 500 passenger begitu. Tinggal kendaraan saja nanti muatan barang yang kita harapkan nanti ke depan bisa lebih banyak lagi karena kami yakin sih potensi Sulawesi Tengah ini juga banyak yang selama ini
hanya menggantungkan satu moda kontainer, kargo dan lain sebagainya, di mana waktunya cukup panjang untuk pengangkutannya, dan mudah-mudahan dengan DLU juga disparitas harga di sini bisa lebih ditekan lagi. Itu harapan kami seperti itu. Ada rencana jangka panjang Pak untuk memastikan rute ini bisa langgeng dan seterusnya Pak dari teman-teman DLU sendiri? Kami insya Allah biasanya kalau sudah masuk jarang sekali untuk kembali lagi begitu. Jadi selama ini kalau kami masuk benar-benar yakin bahwa memang rute ini punya prospek begitu ke depannya. Baik, Pak Rahmatika terima kasih Pak Siap, sudah terima kasih. menyiapkan waktunya bersama kami. Pak Kadis terima kasih, Pak Sumarno. Sama-sama. Pak Joko juga terima kasih, mungkin sudah terputus untuk sore ini, dan pendengar serta pemirsa RRI.net. Demikian dialog kita untuk hari ini bersama Pro 1 RRI Palu. Nanti kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Saya Joko Nurce Sujari, sampai jumpa. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, sama bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya